Halo semua, perkenalkan nama saya Elgo Tio Pratama dan rekan saya Anggi Melani. Di sini kami akan menjelaskan tentang bayangan soal UTS nanti di angkatan 2024. Yang salah satu dosen yang kita ambil adalah Pak Gugum Mukdas SSEMT, mata pelajaran Matematika Ekonomi dan Bisnis. Di soal pertama, di situ ada gambarkan fungsi persamaan linear Y sama dengan F buka kurung X tutup kurung sebagai berikut. Di dalamnya itu ada A, B, C. Kita langsung ke A aja. 50X dikurang 20 ditambah 5Y sama dengan 0. Karena rumusnya Y sama dengan Fx, maka yang ada huruf Y pindah ke depan. Jadi 5Y sama dengan. Terus karena sama dengan dipindah ke depan, maka otomatis 50X yang di depan kita pindahin ke belakang. Kenapa min 50X dipindahin ke belakang? Karena ini sistemnya terbalik yang dimana plus akan menjadi minus. Sama dengan min 20 kita pindahkan ke belakang, jadinya plus 20. Karena di rumus cuman Y sama dengan Fx, jadi angka 5-nya kita simpan dulu. Kita cari tahu Y sama dengan yang kayak di atas, min 50X ditambah 20. Nah, angka 5 yang di Y itu kita pindahin ke bawah. Jadi dibagi hasilnya min 50 bagi 5 itu kan min 10. 20 bagi 5 sama dengan 4. Berarti Y sama dengan min 10X ditambah 4. Setelah rumusnya didapat, kita pakai asumsi. Untuk asumsi bebas memakai angka apa saja, tapi kita bisa memakai angka yang kecil dulu. Kita bisa memakai dua asumsi. Yang pertama, jika X-nya itu diasumsikan 5, boleh 5, boleh 2. Tapi di sini saya ambil angka 5. Jadi, Y sama dengan, kan X-nya ambil angka 5. Kita tulis lagi rumus yang tadi kita dapat, yaitu Y sama dengan min 10X ditambah 4. Nah, tadi kita pengen X-nya itu jadi 5. Kita masukin Y sama dengan min 10, X-nya diganti jadi buka kurung 5 tutup kurung. Min 10 kali 5 tambah 4. Min 10 kali 5 sama dengan min 50 tambah 4. Hutang 50 baru bayar 4, berarti hutangnya sisa min 46. Lanjut ke asumsi yang kedua, itu X saya ambil 10, masukin ke rumus. Y sama dengan min 10X ditambah 4, berarti Y sama dengan min 10 buka kurung 10 tutup kurung ditambah 4. Min 10 kali 10 berarti minus 100 ditambah 4. Jadi min 96. Setelah selesai membuat asumsi, kita bikin diagram yang dimana garisnya diambil dari angka asumsi X-nya, yaitu 5 dan 10. Terus tadi kan hasil angkanya minus semua. Kalau minus itu garisnya ke bawah. Kalau plus itu garisnya ke atas. Karena ini minus, jadi garisnya ke bawah. Terus tinggal nulis hasil setiap asumsi yang dibuat. 5 itu minus 46. Kalau 10 itu minus 96. Terus kita hubungin dari X-nya 5, kita garisin ke minus 46. Dan begitu sebaliknya. Di X-nya 10, garisin ke minus 96. Terus kita ambil garis di setiap titik tengahnya. Terus sampingnya tulis rumus tadi yang di awal. Lanjut ke poin B. Soalnya 20X ditambah 25Y sama dengan 40. Seperti di rumus, Y sama dengan F kali X. Jadi 25Y sama dengan, dari 20X pindah ruang menjadi minus 20X. Ditambah 40 jadi 40. Terus Y sama dengan minus 20X yang tadi ditambah 40. Yang 25-nya kita jadikan dibagi. Lanjut, Y sama dengan minus 20 dibagi 25, hasilnya minus 0,8X. Ditambah 40 dibagi 25, hasilnya 1,6. Setelah rumusnya dibuat, kita asumsikan kembali. Saya mengambil jika X itu 15, maka rumusnya tadi adalah Y sama dengan minus 0,8 X ditambah 1,6. Jadi
Y sama dengan minus 0,8 dikali 15 ditambah 1,6. Minus 0,8 dikali 15 itu hasilnya minus 12. Ditambah 1,6 kita diturunkan. Lanjut, minus 12 ditambah 1,6 hasilnya adalah minus 10,4. Kita lanjut ke asumsi kedua. Jika X-nya ini kita ambil 18, maka Y yang sesuai rumus tadi adalah minus 0,8 X ditambah 1,6. Y sama dengan minus 0,8 dikali X-nya tadi adalah 18 ditambah 1,6. Minus 0,8 dikali 18 hasilnya minus 14,4 ditambah 1,6. Minus 14,4 ditambah 1,6 hasilnya minus 12,8. Selanjutnya kita akan membuat diagram yang dimana X itu 15 sama 18. Terus yang di Y-nya itu minus 10,4 sama minus 12,8. Untuk titik X15 kita tarik garis ke titik Y minus 10,4. Untuk titik X18 kita tarik garis ke Y minus 12,8. Dari hasil garis yang tadi itu kan ada titik tengahnya. Kedua titik itu kita sambungkan dengan satu garis. Di sampingnya kita tulis rumus tadi. Y sama dengan minus 0,8 ditambah 1,6. Lanjut ke soal yang C. 10 sama dengan 2X dikurang 5Y. Seperti rumus tadi, Y sama dengan F dikali X. Berarti minus 5Y kita pindahkan ke depan jadi 5Y. Sama dengan 2X minus 10. Y sama dengan 2X minus 10 tadi kita bagi sama 5. Hasilnya Y sama dengan 2X dibagi 5 hasilnya 0,4X. Minus 10 dibagi 5 hasilnya minus 2. Jadi rumusnya itu Y sama dengan 0,4X minus 2. Lanjut kita asumsikan. Jika X sama dengan kita ambil 12. Maka di rumus tadi kita ambil Y sama dengan 0,4X minus 2. Y sama dengan 0,4 dikali 12 minus 2. 0,4 dikali 12 sama dengan 4,8 minus 2 yang hasilnya 2,8. Lanjut kita ke asumsi kedua. Jika X sama dengan 15, maka di rumus tadi Y sama dengan 0,4X minus 2. Y sama dengan 0,4 dikali X-nya itu 15 minus 2. 0,4 dikali 15 hasilnya 6 minus 2 sama dengan 4. Setelah selesai membuat asumsi, kita lanjut membuat diagram. Asumsi X-nya itu 12 sama 15. Asumsi Y-nya itu 4 sama 2,8. Terus di titik X15 kita tarik garis ke titik Y4. Di titik X12 kita tarik garis ke titik Y2,8. Terus kita ambil garis di setiap titik tengahnya. Terus sampingnya rumus tadi yang di awal, yaitu Y sama dengan 0,4X minus 2. Baik teman-teman, untuk soal yang kedua akan saya jelaskan. Di sini ada soal untuk memproduksi barang X dibutuhkan biaya tetap total atau total fixed cost itu sebesar Rp5.000 dan biaya variabel per unitnya atau average variable cost itu sebesar Rp25. Bila fungsi biaya produksi total diasumsikan berbentuk linear dengan hubungan total cost sama dengan fungsi Q, di mana total cost adalah biaya produksi total dan Q adalah jumlah output.
dan di mana total variable cost adalah average variable cost kali jumlah output. Di sini diinstruksikan tentukanlah persamaan fungsi biaya totalnya, kemudian gambarkan fungsi biaya total tersebut. Langsung ke jawabannya. Di sini diketahui bahwa total fixed cost-nya itu 5.000, average variable cost-nya itu 25, dan rumus dari total variable cost-nya itu adalah average variable cost dikali jumlah output. Nah, di sini total cost-nya itu diketahui rumusnya total fix. Nah, di sini kan udah diketahui nih total fix cost-nya 5.000. Nah, total variable cost-nya ini kan ini rumusnya average variable cost-nya kan 25. Nah, kali Q, karena Q-nya ini belum diketahui, jadi 25 kali Q sama dengan 25 Q. Jadi, persamaan dari total biayanya itu 5.000 tambah 25 Q. Nah, yang B-nya hitung besaran biaya totalnya pada jumlah output 200. Nah, gimana kalau misalkan key-nya itu atau jumlah outputnya itu 200? Nah, karena tadi ini total cost-nya udah diketahui 5.000 tambah 25 key. Nah, kita ubah nih karena key-nya udah diketahui sekarang jadi 200. Nah, karena di sini FIC-nya adalah AVC kali key, jadi 25 kali key. 25 kali 200 sama dengan 5.000. Nah, ditambahkan dengan total fixed cost-nya. Jadi, total cost-nya adalah 10.000. Lanjut, di sini ada gambar fungsi biaya. Di sini ada 5.000 itu adalah total fixed cost-nya. Lalu 25 itu adalah average variable cost-nya. Lalu di sini 10.000 adalah hasil dari permisalan kalau misalkan key-nya itu 200, kalau cost-nya 10.000. Nah, didapatkanlah titik temunya ini di sini. Di sini adalah total cost-nya 5.000 tambah 25 Ki. Lanjut, soal yang ketiga, di sini ada eliminasi dan substitusi. Ada soalnya ini lakukan metode eliminasi dan substitusi dalam menentukan harga X, Y, dan Z yang memenuhi persamaan berikut. Nah, persamaan 1, ini ada 68 sama dengan 10X tambah 63Y tambah 46Z. Persamaan 2, 409 sama dengan 63X tambah 405Y tambah 317Z. Persamaan 3-nya, 239 sama dengan 46X tambah 317 ditambah 324Z. Langsung ke jawaban. Langkah yang pertama yang dilakukan adalah pilih dua persamaan untuk mengeliminasi salah satu variabel. Nah, di sini saya pilih persamaan 1 dan persamaan 2 untuk mengeliminasi salah satu variabel. Gimana caranya supaya salah satu variabel ini bisa dieliminasi ya? Nah, saya kalikan untuk persamaan 1 ini saya kalikan 317. Untuk persamaan 2-nya saya kalikan 46. Dan ini hasilnya saya eliminasi yang variabel Z-nya ya. Habis. Ini hasil dari perkalian tadi, persamaan 1 dan persamaan 2 ini dikurangi, dan ini hasilnya 2.742 sama dengan 272X tambah 1.341Y. Ini adalah persamaan 4. Nah, langkah selanjutnya ini sama, pilih dua persamaan, tapi dua persamaan lainnya, jangan dengan persamaan yang sama. Saya pilih persamaan 1 dan persamaan 3. Ini saya eliminasi. Ini saya eliminasi salah satu variabelnya ya. Saya kalikan 324 untuk persamaan 1 dan saya kalikan 46 untuk persamaan 3. Dan ini hasilnya, ini dikurangi, lalu variabel Z-nya ini habis ya. Dan ini hasilnya 11.038 sama dengan 1.124X tambah 5.830Y. Ini adalah persamaan 5. Selanjutnya kita eliminasi lagi persamaan 4 dan persamaan 5. Ini eliminasi lagi untuk mengeliminasi salah satu variabelnya ya. Saya kalikan persamaan 4 ini, saya kalikan 1.124 dan persamaan 5 dikalikan 272. Dan ini hasilnya tereliminasilah variabel X-nya ya.
Nah, tetapi di sini masih ada variabel Y, otomatis kita harus mencari berapa sih Y itu. Nah, caranya 79.672 dibagi negatif 78.476. Hasilnya negatif 1,015. Nah, ini adalah Y-nya ya. Kita sudah mengetahui berapa sih Y-nya itu. Nah, ini hasilnya. Lalu, lalu kita cari nih variabel X-nya. Nah, dari variabel X ini saya ngambil dari persamaan 4 ya. Dari persamaan 4 nih yang ini. Karena tadi Y-nya udah diketahui, jadi kita masukkan Y-nya nih. Jadi 1341 Y yang tadinya dari persamaan 4 itu Y-nya dimasukkan dengan nominal negatif 1,015. Hasilnya jadi 1361,115. Nah, lalu gimana cara nyari X? Jadi si nominal X-nya ini kita harus jomlokan dulu nih. Jadi kita pindah ruas. 75 ini pindah ruaskan untuk ditambahkan dengan 2742. Nah, ditambahkan, ini pindah ruas menjadi positif ya. Dari negatif karena pindah ruas jadi positif. Ditambahkan sama dengan 272X. Nah, sendiri kan yang X ini. Lalu, ini hasilnya, hasil dari penjumlahan ini adalah 4103,115. Sama dengan 272X. Gimana caranya supaya si X ini benar-benar jomblo? Caranya 4103,115 dibagi 272 hasilnya adalah 15,084 adalah X-nya. Kita sudah mengetahui nih, X-nya adalah 15,084. Lalu kita akan mencari Z-nya nih, variabel Z-nya kita ketahui. Harus kita ketahui juga. Nah, di sini saya kita udah mengetahui nih, Y-nya tadi berapa? 10X, X dan Y-nya tadi sudah diketahui, negatif 1,015. Z-nya masih belum diketahui, jadi masih jomblo ya, masih belum diketahui. Lalu kita kalikan 10 kali 15,084 dan 63 dikali negatif 1,015 hasilnya ini 150,84 dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena negatif ya ini hasilnya 63 dikali negatif 1,015 ini hasilnya negatif 63,945. Nah, lalu dikurangilah 150,84 dikurangi 63,945. Hasilnya 86,895 ditambah 46Z. Nah, gimana nih caranya supaya si 46Z ini jomblo dari positif menjadi negatif, pindah ruas ya. Lalu 6 lalu 46,895 ini dikurangkan dengan 68. Di sini positif kan, pindah ruas menjadi negatif. Dikurangkan hasilnya 18,895. Nah, di sini masih belum tercari kan berapa Z-nya. Kita cari dengan cara 18,895 dibagi negatif 46. Nah, di situ diketahuilah negatif 0,410. Nah, itu adalah Z-nya ya, variabel Z-nya sudah diketahui. Baik, sudah selesai teman-teman. Terima kasih. Semoga ujiannya lancar. Semoga ini juga dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.